Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya Jawa Barat, Baraya Kota Bandung. Selamat datang kembali di podcastnya RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Yang hari ini hostnya RW Gembul akan kembali cerita tentang kehidupan RW Gembul. Ya, pada waktu 1 bulan yang lalu, RW Gembul sempat mengupload permohonan kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen Perdagangan, agar menyetop proses BMAD bahan baku POY dan DTY. Yang hal ini berkaitan langsung dengan RW Gembul pekerjaan sehari-hari. RW Gembul kan sudah dari tahun 1992 itu bergerak di bidang tekstil. Jadi jika BMAD ini keluar, maka akan berdampak langsung kepada kehidupan teman-teman RW Gembul, baik di pabrik maupun teman-teman tukang rajut, tukang tenun, tukang garmen, dan tukang bordir. Hampir menyeluruh teman-teman UMKM akan bermasalah jika BMAD ini diterapkan. Nah, per kemarin RW Gembul mendapatkan surat dari Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Komite Anti Dumping, yang tertanggal 16 Juni 2025 dengan nomor AD 02-242-KADI-062005, yang isinya alhamdulillah sangat membahagiakan kami, sehingga kami bisa menyelamatkan sawah kami masih bisa menghidupin kehidupan untuk keluarga-keluarga kami dan keluarga karyawan-karyawan kami. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba bacakan untuk mungkin baraya sekalian atau teman-teman yang lain yang sama bisnisnya dengan RW Gembul di tekstil dan khususnya di benang. Saya bacakan ya. Kementerian Perdagangan, Komite Anti Dumping Indonesia, Jalan M. Ridwan Rais, nomor 5, Jakarta 10110. Nomor AD-02-242-KADI-06-2025. Tanggal Jakarta 16 Juni 2025. Hal penghentian proses pengenaan bea masuk anti dumping dalam kurung BMAD atas impor produk benang filamen sintetik tertentu asal Republik Rakyat Tiongkok. Bersama ini diinformasikan bahwa Komite Anti Dumping Indonesia dalam kurung KADI telah menyampaikan rekomendasi mengenai pengenaan bea masuk anti dumping atau BMAD kepada Menteri Perdagangan. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan pembahasan terkait pertimbangan kepentingan nasional. Pertimbangan yang dimaksud antara lain: 1. Pasokan benang filamen sintetik tertentu ke pasar domestik sangat terbatas dikarenakan 1. Romawi, kapasitas produksi nasional benang filamen sintetik tertentu saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengguna. 2. Romawi, sebagian besar produsen filamen sintetik tertentu memproduksi untuk dipakai sendiri. Dan 3. Romawi, produsen utama berada di kawasan berikat. Nomor 2. Sektor hulu industri TPT telah dikenakan kebijakan trade remedies, sehingga pengenaan BMAD terhadap benang filamen sintetik tertentu yang merupakan bahan baku utama akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing industri hilir. Serta nomor 3, sektor industri TPT, baik hulu maupun hilir, sedang menghadapi tekanan akibat dinamika geopolitik global,
pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat, dan penutupan beberapa industri. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah memutuskan untuk tidak memproses lebih lanjut pengenaan BMAD terhadap impor produk benang filamen sintetik tertentu asal RRT. Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Ditandatangani Ketua Frida Adianti dan dicap tembusan Wakil Ketua Kadi. Begitu baraya sekalian, surat yang sangat membahagiakan pelaku tekstil, khususnya teman-teman benang, produsen benang, dalam hal ini tukang benang di Bandung, di Kabupaten Bandung, di Jawa Barat, dan khususnya seluruh Indonesia. Ini satu kebahagiaan bagi kita semua bahwa pemerintah berpihak kepada kebenaran sejati. Ya, kebenaran sejati artinya kebenaran membela teman-teman yang sulit dalam mendapatkan bahan baku. Dan terima kasih juga kesempatan ini disampaikan kepada teman-teman dari Asosiasi Pertekstil Indonesia, kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Jemi, Bapak Ian, Ketua Jabar, dan terutama untuk Bapak Sekretaris yang selalu mengikuti menyurat dari 8 bulan yang lalu, yaitu Bapak Andri. Terima kasih Pak Andrew. Dan harapannya dengan dibatalkannya BMAD ini, tekstil Indonesia tetap maju. Ya, tekstil Indonesia bisa kembali lagi menjadi salah satu penyumbang devisa. Kita dulu seperti disampaikan sebelumnya bahwa RW Gembul T tahun 1992 itu sudah di benang, dan salah satu sarjana tekstil di Indonesia yang dulu kita sangat bangga sekali jadi sarjana tekstil. Karena pada saat lulus jadi sarjana tekstil, minimal orang menghargai kita. Karena pada saat itu tekstil itu menjadi salah satu penyumbang devisa non-energi atau non-migas untuk diekspor. Saya pikir dengan keadaan kalau kita kompak semua, hal ini tidak mustahil dapat kita capai. Ya, kita lihat sesederhananya saja hitungan. Ya, kita nggak usah bicara ekspor atau negara lain. Kita berbicara negara kita sendiri saja. Dalam data yang RW Gembul dapat, Indonesia ini penduduknya adalah sekitar 284 juta akhir tahun 2025 nanti, perkiraan seperti itu. Dengan asumsi 1 kilo benang, dalam hal ini yang kita fight di TY atau polyester staple fiber, polyester filament, 1 kilonya itu biasanya bisa jadi 6 kaos. Ya. Dan kemudian kalau untuk yang weaving yang tebal sedikit, biasanya buat celana dan lain-lain antara 2 sampai 3 celana. Jadi anggap saja 2 biar gampang kita ngitungnya. Dan kalau dikalikan, jadi jumlah 284 juta penduduk Indonesia, 1 kali saja setahun dia beli baju, ya, 1 kali setahun dia beli baju, itu kalau kita asumsi kaos benang polyester yang murah, itu sekitar 47.000 ton setahun. Dan kalau untuk yang buat celana, kalau dikalikan di 284 juta jiwa dibagi 2 itu sekitar 142.000 ton. Jadi kalau dijumlahkan itu 189.000 ton lebih. Anggap saja jika kita misalnya mengganti baju 1 kali saja setahun bisa mendekati 200.000 ton. Ini benang loh. Benang. Dan seperti baraya sekalian ketahui, teman-teman RW Gembul,
pegiat benang, pegiat tekstil dan lain-lain. Tidak mungkin orang Indonesia itu membeli satu tahun satu kali, tidak mungkin. Kenapa? Kalau Lebaran saja minimal satu atau dua baju koko, baju apa. Kemudian anak-anak yang sekolah minimal eh, seragamnya 3 jenis. Itu sudah 5. Yang di rumah baju di rumah buat tidur, buat main, mungkin bisa jadi 10, tapi kita anggap saja ini 6 kali saja. Jadi dalam satu tahun kita membeli 6 baju atas, 6 baju celana. Itu sudah 1,2 juta ton. Bayangkan teman-teman. 1,2 juta ton benang yang dibutuhkan. Saat ini Indonesia hanya bisa menyuplai 557 ton saja dari data terakhir yang RW Gembul dapat gitu loh. Dan dalam 557 ton ini benang ini masih apa istilahnya? Masih sedikit sekali dibanding kebutuhan kita. Jadi masih ada sekitar, kalau kita dikalikan setiap orang itu 6 baju setiap tahun, kita hanya sepertiganya saja bisa menyuplai benangnya. Bayangkan ini. Jadi banyak orang-orang bicara tekstil itu sunset, tekstil itu tidak mungkin maju dan seterusnya. Dengan data ini, dengan perhitungan yang sangat sederhana ini, saya pikir itu sangat-sangat terbantahkan. Asal satu, fokus. Saya mau mencoba mengkritisi teman-teman, kebetulan saya juga dulu bekerja di salah satu perusahaan tekstil, dan banyak perusahaan tekstil gulung tikar itu menurut pendapat pribadi saya adalah karena tidak fokus gitu loh. Tidak fokus artinya apa? Jika ada keuntungan, belilah mesin yang baru, ganti. Jangan diberikan atau dicarikan bisnis yang lain gitu. Saya pikir kalau ini tetap dilakukan, ini tetap akan bisa menjadi penyumbang devisa non-migas di masa depan. Kita sudah pernah swasembada tekstil Indonesia. Bahkan kita dulu mengekspor ke negara-negara seperti even negara Republik Tiongkok. Kita ekspor ke situ. Kita ekspor, dan waktu RW Gembul dulu kerja di tekstil dari tahun 92 sampai dengan di PHK-nya, saya mengekspor produk benang kita itu ke 22 negara. Bayangkan itu beraya sekalian, 22 negara. Tadi RW Gembul menghitung nggak usah ekspor, hanya dipakai di negara kita saja sudah cukup. Bahkan hanya sepertiga suplai benang itu. Jadi ayo teman-teman tekstil sekalian, kita kompak lagi, kita fokus lagi supaya tekstil ini kembali ke negerinya sendiri. Jayalah Indonesiaku, bangkit tekstil negaraku, ukir kembali devisamu agar kehidupan kita tetap melaju. Nah, itu semboyan di kantornya RW Gembul tuh ditempel itu. Jadi begitu saja untuk informasi hari ini, dan saya cuman menekankan satu kepada bapak-bapak pemerintahan yang mempunyai wewenang, mohon agar tetap dijaga kebijakannya ini. Mohon agar tetap perhatian kami produsen-produsen benang dan tekstil yang padat karya ini. Seperti kami sampaikan, kami tidak pernah anti BMAD jika itu di akhir gitu loh. Jika itu mengancam tekstil Indonesia. Jadi saat ini bisa dengan gampang kita melihat di surat kabar bahwa terjadi perbedaan antara ekspor dari negara tertentu dan impor dari Indonesia. Jadi ada terjadi perbedaan angka yang menurut saya sih sedikit signifikan. Artinya apa? Ada celah di situ. Ayo kita teman-teman produsen tekstil, kita sama-sama kompak perangin hal itu supaya kita masih tetap jalan terus. Tidak ada namanya selundupan tekstil lagi.
Tidak ada namanya negara kita menjadi tujuan pengiriman baju bekas. Bagaimana harga diri negara Indonesia? Kita ini produsen, kok dikasih baju-baju bekas dan kita terima gitu. Kalau semua ini bisa kita bikin di Indonesia, kalau semua bahan baku dimudahkan, harganya pasti jadi murah gitu loh. Jadi untuk itu saya mohon teman-teman pengusaha yang lainnya, ayo kita fokus kembali supaya tekstil ini menjadi macannya Indonesia, macannya pemasukan Indonesia. Dan saya pengen menyorotin satu hal lagi tentang masalah impor bahan baku ini. Kenapa impor bahan baku saat ini PMAD-nya di-drop oleh pemerintah? Karena memang suplainya sangat-sangat sedikit sekali. Dalam hitungan RW Gembul itu hanya bisa menyuplai 7-10% kebutuhan benang untuk POY-nya. Jadi ini kesempatan juga untuk investasi di Indonesia. Ayo kita kuatkan lagi tekstil ini supaya sarjana-sarjana tekstil bangga kembali. Kalau zaman dulu sarjana tekstil kalau disuruh menjadi PNS mereka pada nggak mau. Kenapa? Karena gaji orang-orang tekstil gede-gede dulu. Kalau sekarang, aduh, sedih sekali gitu loh karena banyak pabrik tutup gitu loh. Jadi dan juga kami mohon juga tetap untuk impor ini tetap seperti sedia kala. Artinya apa? Tetap ada VKI, verifikasi kemampuan industri, tetap ada Pertek, pertimbangan teknis, dan kemudian PI. Kenapa? Permohonan ini kami sampaikan bahwa jika nanti dilepas tanpa Pertek, tanpa VKI dan seterusnya, khawatir teman-teman produsen ini menjadi pedagang. Jika mereka menjadi pedagang, habislah semua tenaga kerja Indonesia mau kerja di mana? Pabrik-pabrik tutup gitu loh. Karena kita hanya berpikir menjadi pedagang gitu loh. Dan sengaja RW Gembul hari ini ada bendera nih, bendera merah putih. Republik Indonesia harus selalu di dada teman-teman sekalian. Supaya apa? Banggalah menjadi warga negara Indonesia yang memberikan pekerjaan kepada saudara-saudaranya di Indonesia. Setidaknya karyawan-karyawan kita akan mendoakan kita lebih baik. Karyawan-karyawan Indonesia setidaknya bisa menjadi sumbangsih yang sangat-sangat penting untuk negara Indonesia, yaitu sumbangsi apa? Sumbangsi mengurangi pengangguran. Ya, demikian saya pikir. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo dan teman-teman dari API, teman-teman industri lainnya, UMKM dan yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terutama untuk Menteri Perdagangan dan Ketua Kadi yang sudah menterminasi atau mencabut usulan BMAD, POY dan DTY ini. Terima kasih Baraya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.